OSIS SMP Setiabakti proudly presents Setiabakti Podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Say bold, drop the beat. Welcome to the fourth episode of Sabot Setiabakti Podcast. Say bold is here that will inspire us to get closer to the best, be education, smart, and talented. Dan di episode keempat ini, kami mengambil tema lukis lubuk, akal tepian ilmu. Yes, bener banget. Ini adalah episode keempat Say Bold nih guys. Dan di Say Bold kali ini akan dipandu oleh Rizka. Dan juga Ci Elvira. Tapi nih Ci, tadi kan judul sabot kita itu berbahasa ya. Artinya apa ya Ci? Ya Rizka, masa gitu aja nggak tahu sih? Judul Say Bold kali ini berhubungan banget loh sama bintang tamu kita. Peribahasa lubuk akal tepian ilmu itu artinya belajar kepada orang yang pandai. Wah, artinya bagus banget ya Ci. Jadi nggak sabar ketemu bintang tamunya deh. Oke lah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, please welcome to our special guest, Bu Eti. Oke, selamat siang semuanya, Elvira, Rizka, dan Kesi. Terima kasih Ibu ucapkan pada siang hari ini Ibu diundang pada acara podcast ya yang diadakan OSIS SMP Setiabakti ya. Oke, sana sekarang sudah menjadi tren ya kegiatan podcast ini ya. Senang sekali ya. Silakan Ibu siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Ibu. Wah, senang banget ya ada Ibu Eti di sini. Wah, pastinya Ci Elvira. Guest star kita kali ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP Setiabakti loh. Tepuk tangan. Pastinya udah cocok banget ya sama tema kita, lukis, lubuk akal tepian ilmu. Tapi sebelumnya, kita mau berterima kasih dulu sama Bu Eti yang sudah menyempatkan waktu hadir di Seibol kali ini. Oke. Tapi ya guys, kita semua tahu bahwa ada juga peribahasa tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, kita kenalan dulu dong sama Bu Eti. Bu Eti bisa ceritakan nih bagaimana Ibu bisa tertarik dengan sastra Indonesia. Silakan Bu. Oke, ya terima kasih Elvira pertanyaannya ya. Ibu akan menjawab. Mulanya Ibu ketertarikan belajar bahasa dan sastra Indonesia setelah lulus di sekolah SMA, lulus lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas ya. Ketertarikan Ibu itu karena memang belajar sastra dan bahasa Indonesia itu unik. Ya, uniknya kenapa? Kita orang Indonesia. Ya, kita orang Indonesia kenapa harus memperdalam ilmu bahasa, terutama bahasa Indonesia? Ya, kenapa harus belajar sastra? Sastra itu kan bagian dari simbol. Ya. Jadi ketertarikan Ibu belajar bahasa Indonesia di sini adalah bahasa sebagai fungsinya sebagai alat media komunikasi ya dengan orang lain ya. Terus kenapa kita orang Indonesia mesti harus belajar Indonesia ya, belajar bahasa Indonesia? Karena keunikan itulah yang menarik daya tarik Ibu untuk belajar bahasa dan sastra Indonesia. Orang bilang bahasa Indonesia itu gampang, mudah. Ternyata setelah Ibu mempelajari, bahasa Indonesia itu agak sulit loh. Kalau kita belajar lebih mendalam, bahasa itu ternyata sulit. Nah, kalau kita belajar sastra mungkin tujuannya adalah untuk belajar berpikir lebih kritis ya melalui sastra. Karena sastra itu kan biasanya disajikan cara tersurat dan tersirat. Dari makna-makna atau simbol-simbol kesusastraan, karena kita lebih banyak berpikir bisa menggambarkan apa yang dimaksud lewat kajian-kajian sastra ya, contohnya puisi. Bahasa yang digunakan pada novel, terus ada esai, ada artikel kritik dan sebagainya. Ya, jadi ketertarikan bahasa Indonesia, ya tadi aku bilang, kita orang Indonesia kenapa mesti harus memperdalam ilmu bahasa Indonesia? Ya, karena ternyata di dalam itu luas sekali jangkauannya. Ya, contohnya kita bagaimana belajar
vokal, fonem, morfologi di dalam ilmu cabang ilmu bahasa ya. Ternyata seperti itu. Jadi tidak ada gambaran semudah di pikiran orang lain bahwa belajar bahasa itu mudah, ternyata sulit. Ya. Terus kalau kita belajar kesusastraan, karena banyak sekali kesusastraan yang kita kenal ya, baik puisi, cerpen, novel dan sebagainya. Karena itu ada kalau kita bicara kesusastraan ada cerita fiksi dan non fiksi kan? Ya, kalian sudah Ibu pelajari seperti itu. Nah, yang uniknya belajar kesusastraan itu, jadi melalui perasaan, pikiran kita bisa tuangkan dalam bentuk puisi. Ya. Jadi puisi itu adalah curahan hati seseorang yang dicurahkan lewat goresan-goresan kalimat-kalimat puisi. Ya, tentunya kalimat-kalimat puisi itu adalah kalimat-kalimat yang indah. Kalau kita membaca dan mendengarnya itu indah sekali yang mempunyai makna tertentu. Nah, kita harus berpikir keras apa maksud makna dari puisi ini? Apa sih isinya? Nah, itu yang mungkin bisa banyak belajar ya. Banyak belajar dari permainan bahasa, kata-kata dan sebagainya. Ya, itu mungkin salah satunya. Jadi unik dan menyenangkan ya. Wah, ternyata ada peluang juga ya guys. Sejauh ini bahasa Indonesia juga udah mulai dipelajarin di beberapa negara loh. Ya, betul. Betul sekali Rizka ya. Orang asing ya di luar Indonesia, itu orang asing banyak menyukai dan ketertarikan belajar bahasa Indonesia. Jadi kita harus bangga loh bahasa kita, bahasa Indonesia. Banyak orang luar negeri yang menyukai bahasa Indonesia itu sendiri. Yang menurut artikel, pernah Ibu baca artikel di salah satu media sosial, ternyata bahasa Indonesia itu adalah urutan ke-9 bahasa yang disukai orang asing. Ya. Nah, itu bahasa ke-9 yang disukai dan dipelajari orang asing selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya, bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, ketertarikan orang asing itu ada alasannya. Kenapa dia mau belajar bahasa Indonesia? Nah, alasannya mungkin kita ini kan negara yang luas dari berbagai suku, bangsa, dan agama ya. Kultur yang berbeda-beda, tapi tetap satu dua di dalam ruang lingkup Bhinneka Tunggal Ika ya, betul? Berbeda-beda tapi tetap satu dua. Nah, orang asing itu tertarik belajar bahasa Indonesia itu karena orang asing itu tahu Indonesia itu beragam, banyak sekali budaya-budaya yang mereka ingin ketahui. Ya, budaya-budaya Nusantara, budaya Batak, budaya Sunda, budaya Jakarta, budaya Sulawesi, Ambon dan sebagainya. Karena memang tadi Bu bilang kita beragam budaya di Indonesia itu sendiri. Enggak hanya budaya, kuliner juga sekarang sudah marak sekali. Ya, orang bule yang suka bakso, yang suka sate, yang suka ikan bakar bumbu asam manis ya, atau ikan goreng dan sebagainya ya. Nah, itu jadi mereka apa? Terlebih dahulu sebelum ke Indonesia, dia belajar dulu bahasa Indonesia. Dan dia akan lebih mengeksplor, ya ingin lebih tahu banyak tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan sudah memahami dan berbicara bahasa Indonesia. Ya, nah ini kita bangga sekali loh sebagai orang Indonesia. Bahkan universitas-universitas yang ada di luar negeri seperti Jepang, Australia, universitas itu sudah membuka jurusan-jurusan bahasa Indonesia. Ya, jadi ada jurusan-jurusan bahasa Indonesia di Australia. Ya, makanya Indonesia dengan pelajar-pelajar luar negeri itu karena suka ada kerjasama seperti kursus-kursus bahasa. Ya, nah ternyata orang asing itu bilang belajar bahasa Indonesia itu tidak sulit dibanding belajar bahasa Mandarin, bahasa Korea, ya kan, terus bahasa Inggris, bahasa Jerman, apalagi bahasa Italia yang logatnya itu lebih sulit, ya. Nah itu ternyata orang asing itu lebih mudah dan lebih cepat belajar bahasa Indonesianya. Nah daripada dia mahal-mahal bayar guide, ya kan, bayar guide seharian berapa? Misalnya dia mau ke Bali, dia nggak bisa bahasa Indonesia, pakai jasa guide kan? Ya kan, pemandu wisata, nah itu mahal. Nah tapi kalau dia sudah punya kemampuan sedikit berbahasa Indonesia, ya mungkin akan membuat dia lebih
irit biayanya datang ke Indonesia. Ya, itu. Apalagi dia tanya, ini makanan apa? Sate. Dia ngerti sate. Oh, sate itu adalah daging ayam atau daging sapi yang dibakar dengan bumbu ini. Nah, dia sudah paham karena sudah belajar bahasa Indonesia. Nah, itu bahkan juga sampai ada siswa SD di luar negeri itu masuk ke kurikulum sekolahnya harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi kita bangga loh jadi orang Indonesia, ternyata di luar sana bahasa kita dihargai orang lain. Ya kan? Seiring dengan perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia, ada bahasa gaul, ada bahasa medsos, media sosial, ya kan? Kalau kalian bermedsos, ada bahasa-bahasa yang muncul di situ. Nah, itu juga bagian dari perkembangan bahasa Indonesia, anak-anak. Ya, bahasa gaul sah-sah saja, asalkan memang gunaannya dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya. Kan ada bahasa formal, ada bahasa informal. Nah, kalau kita berbicara dalam situasi formal, gunakan ya bahasa formal. Kalau dalam situasi keadaan yang tidak formal, ya sah-sah saja kita gunakan bahasa yang tidak formal atau tidak resmi, ya. Atau dengan teman sebaya, teman umurnya di bawah kita itu sah saja menggunakan bahasa informal. Tapi kalau kita bicara dalam konteks oleh seorang guru, dalam keadaan dalam seminar, dalam presentasi sekolah, itu gunakan bahasa yang formal atau bahasa yang baku. Ya, jadi gitu ya anak, bangga loh jadi Indonesia. Kamu bangga enggak? Bangga kan? Nah, apalagi di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi nanti pasti ada ketemu yang namanya mata kuliah bahasa Indonesia, pasti ada. Ya, gitu, ya. Untuk pertanyaannya yang kedua, sejarah terlahirnya bahasa Indonesia itu seperti apa ya, Bu? Oke, terima kasih Rizka ya pertanyaannya ya. Baiklah, saya akan menjelaskan awal mula sejarah bahasa Indonesia itu muncul dan sampai menjadi bahasa kesatuan ya, bahasa nasional kebangsaan negara Indonesia. Jadi awalnya kenapa bahasa itu muncul sebagai bahasa persatuan negara Indonesia? Jadi berawal dari yang namanya ikrar ya. Berawal dari ikrar pemuda-pemudi se-Indonesia, se-Nusantara. Ya, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu dari berbagai suku ya, dari daerah-daerah atau dari pulau-pulau lain. Nah, pada suatu kegiatan ikrar yang namanya disebut Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Disitulah berkumpul pemuda-pemuda dari berbagai daerah, dari berbagai pulau untuk berikrar, ya. Maka muncullah namanya Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, Ikrar Sumpah Pemuda yang poin-poin pentingnya itu ya, poin 1 sampai poin 3 di situ tertera ya kesepakatan ikrar pemuda-pemuda sehingga bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai Negara Persatuan Indonesia. Ya, Sumpah Pemuda itu isinya yang pertama bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua adalah berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ini, ikrar yang ketiga inilah yang berhubungan dengan jadilah persatuan bahasa Indonesia. Ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, setelah ikrar ya, kejadian ikrar Sumpah Pemuda, maka dikukuhkanlah pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana Indonesia sudah merdeka, sudah jauh dari jajahan-jajahan negara lain, maka dikukuhkanlah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara, bahasa persatuan. Ya. Nah, maka dari itu kesepakatan ikrar Sumpah Pemuda dijadikanlah bahasa Indonesia ya dalam poin ikrar Sumpah Pemuda bahwa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena dulu dari berbagai daerah itu membawa masing-masing bahasa daerahnya sendiri. Ya, dari Ambon bahasa Ambon yang digunakan. Dari Jawa gunakan bahasa Jawa.
Nah, kalau dia berkumpul, beda-beda bahasa yang digunakan, nyambung tidak? Komunikasinya tidak kan? Tidak nyambung, makanya diikrarkanlah lewat Sumpah Pemuda bahwa bahasa Indonesia itulah dijadikan bahasa persatuan pemuda-pemudi sampai saat ini. Ya, makanya dikukuhkanlah bahasa negara persatuan adalah bahasa Indonesia, dan banyak yang tertarik dan minat untuk mempelajari bahasa Indonesia itu seperti apa. Ya, karena Indonesia itu dikenal sekali berbagai macam kebudayaan yang orang asing tuh suka. Ya, orang asing tuh suka yang etnik-etnik. Ya, jadi banyak orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia sebelum datang ke Indonesia. Ya, contohnya Bali. Bali itu salah satu pulau yang banyak diminati orang asing. Ya, nah termasuk Jakarta, Bandung, Jogja, ya Jawa Tengah dan sebagainya. Karena banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan dan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi itu awal mulanya ya. Jadi melalui ikrar Sumpah Pemuda. Wah, ternyata seperti itu ya sejarah bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita pasti penasaran dong. Bisa nggak sih bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Bisa. Bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional seperti bahasa Inggris ya, di mana orang itu banyak belajar dan bisa berbahasa Inggris. Buktinya sekarang bahasa itu sendiri banyak diminati ya, bahasa Indonesia itu sendiri banyak diminati orang asing, dan kita pun harus bisa memperdalam bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, bisa dijadikan bahasa internasional di mana nanti banyak sekali dalam momen-momen situasi tertentu seseorang itu harus menggunakan bahasa internasional. Contoh Bapak Presiden. Bapak Presiden kalau kunjungan ke luar negeri nggak mesti harus menggunakan bahasa Inggris lagi. Ya, jadi menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia. Nah, orang lain pun, pejabat-pejabat lain pun, kalau memungkinkan dia bisa belajar bahasa Indonesia pada situasi tertentu pun bisa saja menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bisa, karena memang kita sendiri itu kan awalnya memang banyak sekali beragam bahasa-bahasa dari suku-suku yang berbeda lalu disatukan dalam suatu ikrar nasional pemuda Indonesia. Muncullah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, dan bisa juga go internasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar internasional. Ya, nggak mesti sekarang orang tuh harus pinter bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya kan? Nah, ada juga orang yang tertarik bahasa Korea, bahasa Jerman, ya, dan sebagainya. Bisa, ya. Bisa, karena memang minat orang belajar bahasa Indonesia itu sudah banyak sekali, ya. Wah, bagus juga ya. Berarti bahasa Indonesia banyak juga diminatin ya Bu ya, juga udah hampir terinternasional gitu ya Bu. Jadi Bu, selanjutnya kita akan main truth order. Oke, gimana nih cara mainnya? Jadi Ibu tinggal pilih doang Bu dari angka 1 sampai 9, nanti ada pertanyaannya di belakangnya Bu. Oke, pilih salah satu ya dari angka yang Ibu sukai ya. Angka 8, Ibu paling suka angka 8. Dare-nya Ibu buat pantun gitu Bu. Oh, buat pantun. Buat pantun di angka 8. Ya, pantun apa ya? Jalan-jalan ke Rawabelong. Jangan lupa beli bunga. Cakep. Daripada Elvira sama Rizka kayak si bengong, lebih baik kita bergembira. Wah. Gokil Bu. Daripada bengong-bengong ya siang-siang ya. Lebih baik kita bergembira dengan cara kita, ya kan? Kita happy dan sebagainya. Oke, berarti ini kita kasih gini ya. Ini skornya Bu Eti. Oke, lanjut Rizka dan Elvira. Ya, Ibu boleh pilih lagi.
Pilih lagi. Pilih lagi. Iya, benar. Ibu pilih angka nomor 1. Aduh, deg-degan deh ini gamenya. Nomor 1 tantangannya bikin Elvira dan Rizka tertawa. Oh, tertawa ya. Oke. Ya, oke. Tuh udah tertawa Rizka sama Elvira. Ya kan? Udah tertawa kan? Nah, itu kan. Nah, udah bikin tertawa kan? Nah, berarti Vira sama Rizka hari ini suasana hatinya sedang happy, ya kan? Udah makan siang kan Rizka sama Vira? Makan sama apa? Sayur bening? Oh, sehat tuh sayur bening ya. Oke. Cukup kan udah tertawa tuh happy Vira sama Rizka. Ya. Oke, ternyata misinya gampang banget ya, Bu ya. Oke lah, kita kasih nih skor sama Ibu nih. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 tantangannya Ibu harus tebak materi bahasa Indonesia kesukaannya Rizka. Nah, Rizka apa ya Rizka ya? Nah, Rizka itu ini mah nebak-nebak aja ya, bisa ya, bisa tidak ya. Oke. Sekarang Ibu tanya dulu, Rizka senang kan bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, pelajaran Ibu? Suka Bu, demen juga sih Ya, oke. Biasanya kayaknya Rizka itu senang materi iklan, slogan, dan poster. Saya lagi pertama suka sih pas ini Bu, Apa? masuk materi drama Bu. Oh, drama. Berarti pementasan ya, acting ya, drama ya. Oke, Iya, tertarik. betul. Nanti Rizka Ibu kasih tantangan jadi nenek-nenek sihir. Jadi berperan jadi nenek sihir, mau di drama Harry Potter jadi nenek. Ya udah ya, nanti ya. Oke, bagus ya. Oke, ternyata salah nih ya, guys. Salah ya, aduh salah. Aduh, sayang banget. Silang. Oke, pilih lagi deh, Bu, biar menang nih. Kesempatan menang nih jauh banget nih. Aduh. Nomor 7. Tantangannya apa sih Bu arti peribahasa walau 1000 anjing menyalak, gunung takkan runtuh? Biasanya ini peribahasa yang mengartikan orang yang memiliki prinsip tinggi, ya, dan tidak goyah dengan godaan. Jadi percaya dirinya bagus, ya, orang yang mempunyai percaya diri bagus, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, ya. Nah itu artinya. Jadi memang kita harus punya rasa percaya diri, ya. Jangan mudah dipengaruhi, jangan mudah diprovokasi orang lain, ya kan? Oke, jadi harus punya prinsip yang teguh, ya, dalam menjalani hidup. Oke, bener nggak tuh, Elvira? Bener itu Bu jawabannya. Waduh, emang Ibu Eti ini juaranya peribahasa ya? Nggak bisa menang ini kita. Oke lah, kita kasih 0 di sini. Oke. Waduh, kalau pilih 9, Bu Eti langsung menang nih. Gimana nih? Bu Eti pilih 9 nomor atau pilih 4 ya? Pilih 9 iya, atau benar. 4 ya? Ya, biar berurutan, ya. Biar berurutan 7, 8, 9 deh Ibu pilih. Oke. Apa nih? Aduh, deg-degan deh. Deg-deg. Apa tuh tantangannya? Tantangannya coba Ibu tebak materi bahasa Indonesia yang saya suka Bu. Aduh, ya aduh, kelas 9. Apa ya? Pidato. Tes pidato persuasif. Benar. Benar nggak? Salah. Salah. Aduh. Salah ya. Waduh, ternyata salah ya. Oke, kita langsung aja nih bongkar jawabannya. Apa tuh, Elvira? Teks laporan percobaan. Tes laporan percobaan. Waduh. Oh. 1. Bab 1 itu mah. Aduh. Nggak menang dong Ibu. Aduh, tinggal 1 kesempatan. Silang ya, Kesia, 9-nya. Iya nih disilang nih, Bu. Berarti kalau
ini 4 nggak ketebak juga, Ibu kalah dong. Iya, kalah nih, Bu. Ya, nomor 4 deh. Challenge-nya itu membuat puisi tentang cinta pada pandangan pertama. Waduh, berapa bait? Satu aja deh, kita bikin singkat aja nih, Bu. Oke, Ibu rangkai dulu kalimatnya bentar ya. Oke, kan? siap, Oke, Bu. Berapa menit? 2 menit. Oke, udah. Cepet kan? Nah, Waduh, cepet nih, banget sih, Bu. Sekilas aja. Sekilas ya. Dilala ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 baris. Kesi, Vina sama Rizka ya. Oke, silakan, Bu. Seperti ini rangkaian kalimat puitis ya, mengungkapkan perasaan di awal bertemu, tambatan hati, tambatan hati. Ketika bertemu di awal Juni, asing terasa di hati. Lama waktu berselang, rasa mulai ada dan hadir di hatiku. Getarannya sangat kuat dan membuat aku terpesona karenanya. Tepuk tangan. Aduh. Bagus, Bu. Dalamnya. Wah, ini udah pasti bulat sih ini, mah. Rizka kalah. Oke, karena Ibu Eti menang, jadi Rizka sama Elvira dikasih dare nih sama Bu Eti. Tantangan buat Vira dan Rizka. Coba ungkapkan perasaan kamu saat ini, detik ini, jujur dari hati kamu, apa yang ada di perasaan kamu atau pikiran kamu. Ya, silakan. Dari Vira dulu ya. Vira, setelah itu Rizka. Nah, Ibu mau denger nih guys. Apa sih yang ada di hatinya saat ini, detik ini, udah makan siang kan? Udah dong, Bu. Perasaan saya hari ini pasti senang dong, Bu. Karena saya bisa jadi host dan menjadi pemandu acara yang berbintang tamu Ibu. Dan saya juga berharap nanti setelah lulus dari SMP Setia Bakti, kita bisa bersama-sama bergembira seperti hari ini, Bu. Oke, ya. Oke, berarti Elvira hari ini happy ya. Happy karena kita bermain di Poptes hari ini ya. Oke, terima kasih Vira. Coba Rizka. Apa yang kamu Aku juga sama kayak Ci Elvira. Aku juga lagi senang bisa jadi host di Selfbook kali ini dengan dipandu Ibu juga. Tapi aku sedikit kesal sama jaringan sih, Bu, untuk kali ini. Jaringannya agak ini, Bu, gara-gara hujan juga. Jadi aku Oke, ya memang jaringan itu salah satu kendala kalau kita memang dalam situasi online ya, situasi online. Tapi happy kan Rizka ya? happy dong, Bu. Oke, iya. Oke, itu saja Lagi ya. bisa jadi host di Selfbook. Oke, pengalaman jadi host, Ibu bintang tamunya ya. Besok bergantian hostnya siapa ya? Oke. Kita mau tanyain dulu closing statement dari Bu Eti. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kesi khususnya ya, Ketua OSIS SMP Setia Bakti dengan teman-teman dari OSIS, Elvira, Rizka, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mengundang Ibu di acara Poptes hari ini ya. Semoga membuat kalian mendapatkan suatu hal yang baru, ya kan, suatu kegiatan yang baru, ya. Dan Ibu harap OSIS SMP Setia Bakti ke depan, ya, melalui kepemimpinan Kesi menjadi lebih baik, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, walaupun situasi saat ini kita masih dilanda wabah pandemi, tapi tidak mengurangi kreativitas kalian OSIS SMP Setia Bakti. Hore, selamat ya. Oke. Terima kasih juga, Bu. Kita dapat banyak banget ilmu dari ngobrol bareng Ibu. Iya, Bu, nanti kalau Ibu diundang menjadi bintang tamu, apakah
dia lagi, Bu. Oh, siap. Ibu selalu siap ya. Wah, senang banget loh kita, Bu. Nanti juga kita akan mengangkat isu-isu menarik yang pastinya digemari oleh siswa-siswi SMP Setiabakti. Jadi penasaran nggak sih sama episode-episode selanjutnya di Cellbolt? Pastinya dong bisa. Badi, tunggu terus ya episode-episode selanjutnya dari Seibold. Mantap. Akhir kata, terimalah kembali salam dari saya, Weter Tia. Dan Yeke, selamat siang. Terima Siang, kasih. Ibu. Terima kasih. Okay, buddy. Say bold, the beat is up.